Halo teman-teman, baru-baru ini saya membaca sebuah buku yang sangat menarik berjudul The Hidden Habits of Genius. Apakah kejeniusan atau jenius itu semata-mata hasil dari bakat bawaan atau IQ yang tinggi? Bagaimana jika kita selama ini salah memahami arti dari jenius itu? Dalam bukunya The Hidden Habits of Genius, Craig Wright, seorang profesor emeritus dari Yale University, menantang asumsi lama kita tentang bagaimana sebenarnya menjadi seorang jenius. Wright menyoroti bahwa bakat mungkin bisa diwariskan secara genetik, tetapi kejeniusan itu cerita lain. Sebuah studi terkenal oleh psikolog Lewis Terman dari Universitas Stanford yang berlangsung sejak tahun 1921 hingga 1990-an, melacak lebih dari 1.500 anak dengan IQ di atas 135. Hasilnya mengejutkan, tidak satu pun dari mereka menjadi penerima Nobel atau Pulitzer. Lantas, apakah IQ tinggi benar-benar menjamin kejeniusan? Sejarah justru berkata sebaliknya. Banyak tokoh besar yang mengubah dunia ternyata tidak memiliki IQ tertinggi atau bahkan gagal secara akademik. Kita lihat contohnya Winston Churchill. Dikenal sebagai pemimpin visioner yang mengubah jalannya sejarah. Ternyata ia adalah murid yang tidak berprestasi dan kerap dianggap gagal di masa sekolah. Lalu ada Thomas Alva Edison, seorang penemu ribuan paten. Ternyata di sekolah selalu berada di peringkat bawah. Bukan kecerdasan akademik yang membuatnya sukses, melainkan ketekunan dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Lalu ketiga ada Steve Jobs, pendiri Apple yang merevolusi teknologi modern. Hanya memiliki IPK 2,5 di sekolah menengah. Ia justru menemukan jalan kejeniusannya dengan memadukan kreativitas, dan intuisi bisnis. Selanjutnya ada J.K. Rowling, penulis serial legendaris Harry Potter. Bukanlah mahasiswa unggulan di kampus, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kedai kopi untuk menulis ketimbang kuliah. Selanjutnya ada Jack Ma, pendiri Alibaba, mendapat nilai 19 dari 120 dalam ujian matematika. Gagal berkali-kali, bahkan ditolak saat melamar kerja di UFC, namun akhirnya membangun salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Selanjutnya ada Ludwig van Beethoven, komposer abadi, mengalami gangguan pendengaran sejak usia muda. Ia juga dikenal sulit memahami hitungan matematika sederhana, tetapi karya-karyanya tetap mengubah dunia musik. Lalu ada Walt Disney, sempat dipecat karena dianggap kurang kreatif dan di sekolah dikenal sebagai siswa di bawah rata-rata, yang sering tertidur di kelas. Tapi lihatlah warisan imajinasi yang ia tinggalkan. Terakhir ada Pablo Picasso, seorang pelopor seni modern. Ternyata tidak bisa mengingat urutan alfabet dan kesulitan memahami angka-angka simbolik. Namun, kanvas-kanvasnya tetap mendefinisikan ulang dunia seni. Satu aspek menonjol dari buku ini adalah definisi Wright tentang jenius. Menurutnya, jenius bukan hanya soal IQ tinggi atau bakat alami. Wright mendefinisikan jenius sebagai seseorang dengan kemampuan mental luar biasa yang karyanya mampu mengubah masyarakat secara signifikan, melintasi budaya dan waktu. Dia membedakan antara bakat dan jenius, mengutip filsuf Jerman Arthur Schopenhauer. Orang berbakat menembak sasaran yang tidak bisa ditembak orang lain. Orang jenius menembak sasaran yang tidak bisa dilihat orang lain. Jadi apa yang sebenarnya membuat seseorang menjadi jenius? Menurut Wright, kejeniusannya lahir dari kebiasaan dan cara berpikir yang unik, yang bisa kita pelajari dan kembangkan. Tentu saja itu harus melalui proses panjang yang penuh tantangan. Wright mendorong kita, para non-jenius, untuk menumbuhkan gairah belajar melalui tindakan nyata, entah itu membaca buku, melanjutkan pendidikan formal, atau bahkan menemukan tempat liburan yang bisa membuka cakrawala berpikir baru. Lebih jauh lagi, ia menyarankan agar kita pertama, terbuka pada pengalaman baru dan asing. Kedua, berani menjelajahi tempat-tempat yang tidak familiar. Tiga, tidak malu bertanya dan mengakui ketidaktahuan kita. Empat, menjadi pendengar yang cermat. Karena banyak orang cerdas justru adalah pendengar yang hebat. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah Anda cukup pintar, tapi apakah Anda cukup berani mengadopsi kebiasaan seorang jenius dan meninggalkan jejak Anda sendiri dalam sejarah